tentang sejarah perkembangan mouse dari tahun ke tahun. Kira-kira seperti apa ya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sejarah mouse komputer ini cukup menarik untuk disimak. Siapa sangka di balik benda kecil yang sering kita gunakan setiap hari ini menyimpan kisah unik. Pernahkah fanbot bertanya-tanya, di mana dan kapan mouse hadir dan bagaimana mereka berevolusi selama bertahun-tahun? Dan tahukah fanbot bahwa setiap penemuan awal pada teknologi mouse ini selalu menemui kegagalan? Harga produksi yang tinggi menjadikan mouse ini mahal. Namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, hal tersebut lama-lama bisa diatasi. Dan mouse menjadi perangkat terjangkau yang wajib menemani setiap komputer. Untuk lebih lengkapnya, Minbot akan kasih tahu sejarah singkat perkembangan mouse dari tahun ke tahun. Simak ya! Generasi pertama. Banyak orang yang cenderung mengira bahwa mouse pertama kali ditemukan oleh Xerox. Hal ini karena mouse pertama kali dijual secara komersil oleh mereka. Faktanya, mouse pertama kali diperkenalkan oleh Douglas Engelbart, seorang peneliti dari Stanford Research Institute pada tahun 1963. Saat itu, fisik mouse masih jauh berbeda dengan mouse yang saat ini kita kenal. Mouse pertama dibuat menggunakan bahan dari balok kayu dan menggunakan dua gerigi roda dari logam yang posisinya tegak lurus satu sama lain, serta sebuah tombol berupa sebuah lampu berwarna merah di sisinya. Lampu ini berfungsi sebagai penanda bahwa mouse sudah dalam keadaan tersambung. Dan pada 17 November 1970, Engelbart mendapat hak paten atas mouse ciptaannya tersebut. Mouse buatan Engelbart sebenarnya bukan merupakan pointing device pertama yang dibuat. Pointing device pertama yang sebenarnya adalah sebuah trackball, yaitu jenis mouse terbalik di mana pengguna menggerakkan bola dengan jari, yang ditemukan pada tahun 1953 oleh Tom Cranston. Tak ada yang tahu secara pasti dalam sejarah mouse komputer mengapa benda satu ini disebut dengan mouse. Bahkan sang penemu yakni Engelbart pun tidak menamai penemuannya tersebut dengan nama mouse. Hal itu bisa jadi karena dulu pada awalnya orang melihat perangkat periferal tersebut belum memiliki nama dan terdapat kabel yang sekilas mirip dengan tikus. Maka disebutlah dengan istilah mouse hingga sekarang. Pada saat itu muncul juga sebuah rumor bahwa kursor yang digerakkan mouse akan dijuluki dengan cat, atau dalam bahasa Indonesia berarti kucing. Dengan begitu perangkat tambahan itu akan mengejar kucing yang tentunya itu berkebalikan dengan dunia nyata. Ada juga yang menjulukinya dengan bug atau serangga. Tapi sayangnya kedua julukan itu tidak digunakan dan tetap disebut sebagai kursor. Menariknya, pada masa awal penciptaannya dulu, letak kabel mouse tidaklah seperti sekarang, melainkan berada pada bagian periferal atau ada di bawah pergelangan tangan pengguna. Berbeda dengan sekarang, yakni kabel berada di bagian depan agar penggunanya semakin mudah. Penyempurnaan oleh Xerox. Mouse dioperasikan dengan menghubungkan ke komputer dan ditampilkan di layar merupakan ide dari Bill English, seorang kolega Douglas Engelbart. Bill English pula yang menyempurnakan bentuk mouse dan menciptakan prototipe pertamanya. Pada tahun 1972, saat English bekerja untuk Xerox, ia dan Jack Hawley beserta tim risetnya mendesain ulang mouse karya Engelbart dan menambahkan beberapa fitur baru. Yang paling menonjol yaitu mengganti sistem dua gerigi roda dari logam kecil dengan sebuah bola yang dapat berputar ke segala arah. Tombolnya pun ditambah menjadi dua. Perubahan lainnya dengan melakukan perbaikan sistem interaksinya dengan komputer. Meski desain dari Bill English sudah mengalami banyak perbaikan dan perubahan,
Xerox membutuhkan waktu sekitar 9 tahun untuk benar-benar membuat mouse mampu berfungsi dengan baik dan menyempurnakan proses manufaktur agar layak dilihat dari sudut pandang proses biaya pembuatannya. Dan barulah pada tahun 1981, Xerox mulai memproduksi secara massal mouse yang dijual secara paket dengan produk komputernya, yaitu Xerox 8010 Star Information System. Hanya saja saat itu komputer besutan Xerox tersebut dijual dengan harga tinggi sekitar 20.000 US dollar yang membuatnya kurang diminati. Dampaknya mouse pun jadi kurang populer. Campur tangan Apple. Pada periode yang sama, Steve Jobs sedang mencari sebuah perangkat inovatif untuk produk Apple-nya. Dan mouse dianggap merupakan perangkat yang tepat dan menarik. Steve Jobs pun menugaskan perusahaan desain Hoppy Kelly untuk membuat mouse yang lebih murah, bisa diproduksi massal dan handal. Hasilnya, Apple berhasil menciptakan komputer dengan nama Lisa yang dilengkapi dengan mouse rancangan mereka dan dipasarkan pada tahun 1983. Komponen utama mouse yang digunakan yaitu encoder roda optik, yang merupakan sebuah bola pelacak yang bebas bergerak, dan hanya menggunakan satu tombol, yang hingga saat ini merupakan ciri khas dari mouse buatan Apple. Setahun kemudian, Apple kembali menghadirkan perangkat yang didesain ulang untuk menemani sistem komputer Macintosh. Perkembangan dari waktu ke waktu. Sebenarnya banyak perkembangan serta inovasi pada perangkat tertikus di era tahun 1980 hingga 2000-an. Contohnya pada tahun 1981, di mana Richard Lyon yang bekerja di Xerox PARC menemukan mouse optik pertama. Dan setahun kemudian, Steve Critch mengembangkan mouse optik yang membutuhkan bantuan mousepad khusus. Sebuah bantalan untuk mendeteksi sensor dalam melakukan pergerakan. Bahkan, Critch pula yang mendirikan perusahaan yang menjual mouse optik dengan nama Mouse System. Namun produknya gagal karena harganya yang masih mahal. Tahun 1981 juga ditandai dengan berdirinya perusahaan Logitech di Swiss yang hingga saat ini menjadi pemain utama dalam menghadirkan perangkat mouse. Model pertamanya yaitu P4, dirancang oleh Jean-Daniel Nicot dan dipasarkan pada tahun 1982. Tahun 1983, Microsoft menghadirkan mouse pertama buatannya bernama Green A, yang dijual dengan harga kisaran 195 US dollar. Mouse tersebut menggunakan 2 tombol dan membutuhkan kartu ekspansi tambahan untuk menghubungkannya ke komputer. Tidak lama kemudian, mouse tersebut disempurnakan dan menggunakan port serial yang sudah terdapat pada komputer. Tahun 1984, Logitech memperkenalkan mouse tanpa kabel yang pertama di dunia bernama Mouseman. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi inframerah dan membutuhkan sebuah alat receiver yang mesti dipasang pada komputer. Tahun 1987, IBM memperkenalkan perangkat komputernya yang dilengkapi dengan mouse dan keyboard menggunakan koneksi PS2. Sebelumnya, mouse menggunakan konektor 5 pin dan 6 pin. Akhirnya, koneksi PS2 menjadi lebih populer dikarenakan mampu menghasilkan koneksi yang lebih baik. Tahun 1995, mouse pertama yang menggunakan scroll wheel dihadirkan oleh Mouse System dengan nama Pro Agio. Namun produk ini tidak diketahui perkembangannya. Hingga setahun kemudian Microsoft menggunakan teknologi ini pada mouse terbarunya. Tahun 1998, Apple menghadirkan Apple USB Mouse yang merupakan mouse pertama menggunakan koneksi USB.
Hanya saja fisiknya yang bulat membuatnya tidak nyaman digunakan sehingga produk ini kembali gagal. Namun koneksi USB yang digunakan mulai banyak diadopsi oleh produsen lain. Tahun 1998, Sun Microsystem berhasil menyempurnakan mouse menggunakan sensor laser yang awalnya diperuntukkan bagi komputernya, Sun Spark Station Server dan Workstation. Tahun 1999, Agilent Technologies mampu mengembangkan sensor optik pertama yang bekerja tanpa menggunakan bantalan khusus. Mouse jenis ini menggunakan LED dan fotodiode untuk mendeteksi gerakan mouse. Solusi ini langsung diadopsi oleh beberapa produsen besar seperti Microsoft, Apple, hingga Logitech. Tahun 2004, mouse laser pertama kali diperkenalkan oleh Logitech, perusahaan mouse terkemuka yang bekerja sama dengan Agilent Technologies pada tahun 2004 dengan nama Logitech MX1000. Logitech mengklaim bahwa mouse laser memiliki tingkat akurasi 20 kali lebih besar dari mouse optikal. Dasar kerja mouse optikal dan mouse laser hampir sama. Perbedaannya hanya penggunaan laser kecil sebagai pengganti LED digunakan oleh mouse optikal. Tahun 2008, Microsoft menciptakan inovasi dengan menghadirkan BlueTrack yang menggunakan elemen dari teknologi laser dan optik. Penggabungan dua teknologi ini memungkinkan mouse bisa digunakan pada berbagai jenis permukaan. Dari semua perkembangan mouse yang tidak banyak berubah yaitu jumlah tombolnya. Semua mouse memiliki tombol antara 1 sampai 3 buah tombol. Kebanyakan mouse saat ini yang didesain untuk Microsoft Windows memiliki 2 tombol. Beberapa mouse modern juga memiliki sebuah wheel untuk mempermudah scrolling. Mouse modern juga mengalami inovasi pada saran konektivitasnya pada komputer, yaitu menggunakan teknologi wireless seperti infrared, gelombang radio, ataupun Bluetooth. Mouse wireless yang populer saat ini menggunakan gelombang radio ataupun Bluetooth. Sedangkan mouse yang menggunakan infrared kurang begitu populer karena jarak jangkauannya yang terbatas. Selain itu juga kurang praktis karena antara mouse dan penerimanya tidak boleh terhalang dan harus berada pada rentang sudut tertentu. Saat ini teknologi terbaru sudah memungkinkan mouse memakai sistem laser sehingga resolusinya dapat mencapai 2000 titik per inci. Bahkan ada yang bisa mencapai 4800 titik per inci. Biasanya mouse semacam ini diperuntukkan bagi penggemar permainan video atau gamer. Itu dia funbot sejarah perkembangan mouse. Kira-kira bakal seperti apa ya inovasi mouse di masa depan?